Tema 1, Subtema 2, Pembelajaran 3. Karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Peta dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Terdapat dua macam peta, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum, sedangkan peta khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Dalam peta umum, hal yang biasa digambarkan adalah kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di daerah tersebut. Misalnya pada peta Indonesia atau pada peta Provinsi Bengkulu, yang digambarkan adalah di sana kita bisa lihat gunung, sungai, kemudian danau, jalan provinsi, jalan antar kota, dan sebagainya. Sedangkan pada peta khusus itu lebih spesifik dalam menggambarkannya, misalnya peta kependudukan di Indonesia, bisa juga misalnya peta kepadatan penduduk agraris, peta persebaran flora dan fauna di Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, contoh peta umum dan peta khusus ada pada gambar di bawah, anak-anak bisa lihat ya. Menentukan ide pokok dalam teks percakapan. Teks percakapan termasuk dalam teks lisan. Hal yang perlu diperhatikan pertama, mendengarkan teks secara keseluruhan. Kedua, mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi di dalam teks. Kemudian yang ketiga, menentukan topik teks percakapan. 4. Menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan. Yang kelima, barulah menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama. Pada prinsipnya, menentukan ide pokok dalam teks percakapan sama dengan menentukan ide pokok dari cerita yang kita baca. Perbedaannya, kalau cerita kita membacanya dengan seksama, tetapi bila teksnya ini berupa teks lisan, maka yang kita lakukan pertama kali adalah mendengarkan teks secara keseluruhan dengan seksama. Nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Negara Indonesia adalah negara yang besar. Hal tersebut tercermin dari kondisi geografis Indonesia dan keragaman masyarakat di dalamnya. Keragaman tersebut antara lain suku, budaya, dan agama. Keragaman tidak membuat Indonesia menjadi bangsa yang terpecah belah, tetapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Di Pulau Sumatera, ada Gunung Lauser, Gunung Kerinci, kemudian ada Sungai Musi dan Sungai Asahan. Sebenarnya ada beberapa gunung dan juga sungai yang lainnya. Ini hanya beberapa yang terkenal saja yang Ibu sebutkan. Kemudian di Jawa ada Gunung Semeru, Gunung Merapi. Sungai ada Sungai Bengawan Solo, Sungai Citarum. Di Kalimantan ada Sungai Kapuas, ada Sungai Kahayan dan Barito. Di Pulau Sulawesi ada Gunung Lompo, Bakang, Malino. Sungai yang ada di Sulawesi, Sungai Cenrana, Malili, dan Poso. Untuk Kepulauan Nusa Tenggara, gunung yang ada di sana adalah Gunung Rinjani dan Gunung Tambora. Di Bali, gunung yang ada Gunung Batur, ada juga Gunung Agung. Nah, selat di Kepulauan Nusa Tenggara ada Selat Alas dan Selat Sumba, sedangkan di Pulau Bali ada Selat Bali. Kemudian untuk Kepulauan Maluku, gunung yang ada di Kepulauan Maluku adalah Gunung Gamkunora, dan gunung yang ada di Papua adalah Pegunungan Jayawijaya dengan puncaknya yang disebut dengan Puncak Jaya. Sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada sila pertama, nilai luhurnya adalah hubungan antara masyarakat dengan Tuhan. Pada sila kedua, hubungan antar manusia yang merupakan hubungan yang sama dan sederajat. Pada sila ketiga, nilai luhurnya adalah nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Sila keempat, nilai luhurnya adalah musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Pada sila kelima, nilai luhur yang ada adalah tentang warga negara yang berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Peta persebaran fauna di Indonesia berdasarkan garis Weber dan garis Wallace. Anak-anak bisa lihat dari buku tema di halaman 100
Di situ penjelasannya lebih lengkap dibanding dengan slide yang Ibu tampilkan. Jadi fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace, kemudian fauna bagian timur dan tengah dipisahkan garis Weber. Anak-anak bisa lihat ya, itu garis Wallace yang warna merah, sedangkan garis Weber itu yang warna biru. Nah, pada daerah atau provinsi atau pulau yang berada di bagian barat itu mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan. Banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak bercula satu, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orang utan, monyet, babi hutan, bekatan, dan lain sebagainya. Kemudian banyak juga ditemui seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, terenggiling. Sedangkan untuk jenis burung yang ada di bagian barat ini, misalnya burung hantu, burung elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Sedangkan untuk ikan tawar di daerah bagian barat ini banyak dijumpai ikan seperti ikan pesut. Nah, kemudian kita beralih ke fauna di bagian tengah, yaitu fauna tipe peralihan. Kalau yang tadi di bagian barat bisa disebut juga dengan fauna tipe asiatis. Di bagian tengah disebut fauna tipe peralihan. Ya, wilayah ini disebut juga dengan wilayah fauna Kepulauan Wallace, mencakup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau kecil di sekitarnya. Nah, fauna yang menghuni wilayah ini faunanya endemik, hanya ada di Indonesia maksudnya ya. Misalnya apa? Babi rusa, anoa, kuda, monyet sabah, babi beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Reptil yang ada di daerah ini biawak, komodo, buaya, dan ular. Sedangkan burung yang ada di daerah ini, daerah bagian tengah, burung maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, dan kakak tua serta nuri. Sekarang kita masuk ke bagian fauna Indonesia bagian timur yang disebut dengan tipe Australik. Nah, di bagian timur ini faunanya mirip dengan fauna yang ada di Australia, mencakup daerah apa? Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Contoh Papuanya adalah beruang, kanguru, walabi, landa irian, kuskus, kanguru pohon, kemudian pemanjat bekatung, dan kelelawar. Nah, reptil yang ada di daerah ini ular, kadal, buaya, dan biawak. Burung yang ada di daerah Indonesia bagian timur, cendrawasih, kasuari, nuri, raja udang, dan namundur. Sedangkan ikan air tawar relatif sedikit dijumpai di daerah Indonesia bagian timur. Peta persebaran fauna di Indonesia berdasarkan garis Weber dan garis Wallace. Anak-anak bisa lihat dari buku tema di halaman 100. Di situ penjelasannya lebih lengkap dibanding dengan slide yang Ibu tampilkan. Jadi fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace, kemudian fauna bagian timur dan tengah dipisahkan garis Weber. Anak-anak bisa lihat ya, itu garis Wallace yang warna merah, sedangkan garis Weber itu yang warna biru. Nah, pada daerah atau provinsi atau pulau yang berada di bagian barat itu mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan. Banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak bercula satu, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orang utan, monyet, babi hutan, bekatan, dan lain sebagainya. Kemudian banyak juga ditemui seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, terenggiling. Sedangkan untuk jenis burung yang ada di bagian barat ini, misalnya burung hantu, burung elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Sedangkan untuk ikan tawar di daerah bagian barat ini banyak dijumpai ikan seperti ikan pesut. Nah, kemudian kita beralih ke fauna di bagian tengah, yaitu fauna tipe peralihan. Kalau yang tadi di bagian barat bisa disebut juga dengan fauna tipe asiatis. Di bagian tengah disebut fauna tipe peralihan. Ya, wilayah ini disebut juga dengan wilayah fauna Kepulauan Wallace, mencakup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau kecil di sekitarnya. Nah, fauna yang menghuni wilayah ini
ini faunanya endemik, hanya ada di Indonesia maksudnya ya. Misalnya apa? Babi rusa, anoa, kuda, monyet sabah, babi beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Reptil yang ada di daerah ini biawak, komodo, buaya, dan ular. Sedangkan burung yang ada di daerah ini, daerah bagian tengah, burung maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, dan kakak tua serta nuri. Sekarang kita masuk ke bagian fauna Indonesia bagian timur yang disebut dengan tipe Australik. Nah, di bagian timur ini faunanya mirip dengan fauna yang ada di Australia. Mencakup daerah apa? Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Contoh Papuanya adalah beruang, kanguru, walabi, landa irian, kuskus, kanguru pohon, kemudian pemanjat bekatung, dan kelelawar. Nah, reptil yang ada di daerah ini ular, kadal, buaya, dan biawak. Burung yang ada di daerah Indonesia bagian timur, cendrawasih, kasuari, nuri, raja udang, dan namudur. Sedangkan ikan air tawar relatif sedikit dijumpai di daerah Indonesia bagian timur.